Sepertinya Google Meet ini nggak apa namanya, nggak siap dengan peserta banyak ini dia. Banyak banget warningnya ini di tempat saya. Areta has raised hand. Areta, kenapa Areta? Ada keluar-keluar. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Pak Cip di apa namanya pertemuan sebelum ujian kali ya, yang merupakan saya sebutnya sebagai belajar bersama. Oke, ini bukan belajar seperti di sekolah, ini di luar jam pelajaran. Sekarang jam 20:18 malam Senin, tanggal 28. Oke, ada 4 materi yang akan kita pelajari bersama. Nanti silakan yang mau bertanya, saya akan presentasi terlebih dahulu. Saya akan mulai dari perang teluk, gitu ya. Materinya sudah saya bagikan, sudah dipresentasikan juga, tapi tidak direkam, sudah dibagi di dalam blog saya, itu pada bulan November. Perang teluk, orang Inggris menyebutnya Gulf War. Kenapa disebut perang teluk? Karena berada di daerah teluk, dari sekitaran Irak lah ya. Nah, perang teluk ini itu ada 3. Perang teluk pertama antara Irak dengan Iran. Perang teluk kedua Irak dengan Kuwait. Perang teluk ketiga ya Amerika Serikat dengan Irak. Oh, Pak, Amerika kan dari luar negeri jauh banget, Pak. Nah, kita nanti akan lihat ya. Kita mulai satu-satu terlebih dahulu. Kita akan lihat nih kompetensi dasarnya yang kemarin. Perang teluk pertama Irak versus Iran ya. Tahun 1979 dunia diguncangkan dengan sebuah revolusi, namanya revolusi Iran. Ya, kalau kamu pernah dengar Imam Ayatullah Khomeini, ya, itu salah satu orang yang begitu besar namanya di dunia pada tahun 79 karena menyungkir balikan melakukan sebuah perubahan besar-besar sampai ke akar-akarnya di negara Iran. Jadi sebelum tahun 79 Iran itu seperti Turki. Tahun berapa? Tahun 80-90. Jadi jarang wanita berkerudung, gayanya kayak Eropa, celana ketat sebagainya gitu. Digantikan total oleh siapa? Ayatullah Khomeini. Dia menerapkan sistem hukum Islam. Tapi itu bukan Islam yang seperti kita kenal. Dia Islam sana adalah Islam Syiah. Ya, aliran lain dari Islam, tapi dia menggunakan nama Islam Syiah. Ajannya beda, syahadatnya beda, sholatnya beda, gitu ya. Pada daerah-daerah lain dia tidak menggunakan kata Islam, dia sebutnya agama Syiah gitu. Tapi di luar negeri mengenalnya dia sebagai agama Islam. Oke. Nah, revolusi ini yang begitu menggentarkan dunia itu membuat takut negara-negara yang di sekitarnya. Karena raja besar seperti Shah Pahlavi aja kalah. Shah Pahlavi itu adalah raja yang keberat-beratan didukung oleh Inggris, Amerika, Prancis. Gitu ya. Nah, selain penyebab perangnya itu yang tadi, ada keinginan dari si Irak. Irak ketika itu presidennya udah mulai Saddam Hussein ya. Dari tahun 80 sudah Saddam Hussein. Ingin menguasai sebuah teluk Shatt al-Arab. Ya, kenapa ingin dikuasai? Karena di situ kaya, jelas, ya. Nah, kemudian sebelum itu ada sebuah perjanjian tahun 75 yang namanya Algier. Mereka menyebutkan bahwa daerah Shatt al-Arab itu, yaitu teluk Arab itu adalah miliknya bersama, dikuasai secara bersama. Nah, kalau yang bagian ketiga ingin mewujudkan kenangan lama kerajaan Babilonia, ini namanya sebuah penguat sejarah saja. Itu hampir setiap negara melakukan itu. Dulu Indonesia tahun 1950-60 juga menggunakan kata Nusantara, ingin mempersatukan Malaysia, Singapura, Brunei ke dalam Nusantara gitu. Kalau mereka ikut gabung, mungkin sekarang nama kita Republik Nusantara itu. Untungnya juga dia nggak gabung, jadi namanya kita Republik Indonesia. Kalau Indonesia menang aja tahun 50-60, mungkin hari ini kita namanya Republik Nusantara gitu ya.
Jadi bentuknya juga bukan seperti sekarang, Pak. Jangan-jangan federasi. Oke, lanjut. Ya, ini hanya apa sih ya nama istilahnya? Hanya propaganda saja ya untuk penguat bahwasanya kita ini, saya ini kata Saddam Hussein udah jadi raja sejak zaman dulu. Artinya apa? Sejarah itu amat berguna gitu. Sejarah itu amat berguna walaupun kategorinya ini adalah abuse of history. Gitu ya. Berikutnya, bagaimana jalannya perang? Ketika tahun 79 Khomeini menjadi pemimpin spiritualnya, menjadi semacam orang yang sangat berpengaruh, dia ngomong, ayo kita turunkan partai Baath, pemerintahan Baath. Baath itu siapa? Ya itu Saddam Hussein. Dia awalnya menyulutkan api, kira-kira begitu. Nah, untuk bagian Irak sebagai apa namanya responnya, dia bahasa buku tuh merobek-robek perjanjian Algier, gitu ya. Ini Syad al-Arab yang tadinya bersama-sama nggak bisa begitu. Akhirnya terjadi kisruh tuh, ya. Kisruh, terutama di Iran, di dalam negaranya sendiri. Tiba-tiba saja pada 2 September tahun 80, Irak menyerbu Iran. Gitu ya. Irak menyerbu Iran. Bayangkan lo. Jadi Irak duluan yang mukul lah kira-kira gitu. Irak duluan yang mukul. Ya kemudian ya terjadilah perang gitu. Jet-jet tempur Irak seperti itu hebat. Tahun 80 hebat ya. Jadi itu ada semacam apa ya? Percaya atau tidak, di setiap zamannya di Timur Tengah itu selalu aja ada presiden yang ingin menjadi raja di raja gitu. Pemimpin Arab. Tahun 50-an ada Gamal Abdul Nasser sampai tahun 60-an. Tahun 70-an ada yang namanya Anwar Sadat. Tahun 80-an, 90-an ada yang namanya Saddam Hussein. Ya. Nah, sekarang udah tidak ada lagi. Dulu itu ya seakan-akan ingin menjadi raja, penguasa kira-kira gitu. Jadi kalau orang Arab ada yang paling hebat di antara orang Arab ya itu. Kalau di Asia Tenggara dulu kan Indonesia. Indonesia ingin menjadi raja di Asia Tenggara. Pada tahun 60 kita begitu terkenal di dunia, sebuah kekuatan negara di Asia Tenggara, Asia yang teknologi dan militernya jempolan ya, karena backing kita ketika itu adalah Uni Soviet. Lanjut ke perang Teluk gitu ya. Irak kemudian memerangi Iran gitu ya, walaupun dia mendapat perlawanan dari Garda Revolusi. Garda Revolusi itu kayak mungkin Kopassusnya Iran gitu ya, tetap saja kedua kota, yaitu kota penting di Iran itu dikuasai oleh Iran. Jadi Irak itu menyerang sampai ke dalam negara Iran gitu ya. Tapi Iran tidak diam saja ya, dia memukul balik. Akhirnya tentara Irak itu mundur gitu ya, mundur dia. Walaupun si Irak itu sebenarnya didukung oleh Amerika, karena dia pikir kalau misalnya dia dia sebenarnya Amerika ini bingung dia ketika perang antara Irak dengan Iran, dia mau berpihak kemana. Kok ikut-ikutan sih Pak? Ketika itu zamannya adalah sedang perang dingin, paham ya? Perang dingin selalu mereka dua negara besar itu, Uni Soviet dan Amerika, selalu ada di belakangnya. Ya, padahal pada tahun 1980 di Afghanistan mereka juga sudah mulai perang, terutama Uni Soviet. Uni Soviet melakukan invasi menyerang Afghanistan dan menduduki Afghanistan selama kurang lebih 10 tahun. Yang nanti dikalahkan oleh Mujahidin yang pemimpinnya itu adalah Mullah Muhammad Umar yang menjadi pelindung Osama bin Laden. Ya. Oke. Akhirnya perang-perang tersebut, jadi Irak nyerang ke Iran. Iran memukul mundur Irak, kira-kira begitu. Akhirnya si Irak itu walaupun dia masih ada di dalam negaranya itu, lama-kelamaan ya mundur juga. Sehingga terjadilah sebuah perjanjian yang didukung oleh PBB gitu ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan hubungan diplomatik dan sebagainya. PDKT selesai. Berapa tahun perangnya? Sepanjang 8 tahun. Apa dampaknya bagi Irak gitu ya? Dampak dari Irak, dampak ke negara Irak itu jatuh secara ekonomi, merosot. Tapi ini menariknya adalah Saddam Hussein itu diagung-agungkan, dia dianggap sebagai pahlawannya.
Ya, jadi negara presiden yang begitu dicintai oleh rakyatnya, walaupun sebentar-bentar negara itu perang. Oh sebentar-bentar Pak, iya 2 tahun kemudian dia perang lagi. Tahun 88 dia berhenti perang setelah 8 tahun. Wah krisis ekonomi luar biasa di daerahnya, ya kan? Kemudian dia minta pinjaman kemana-mana, termasuk ke Kuwait, gitu ya. Tapi dia nggak bisa bayar. Terjadilah cekcok dan akhirnya Irak itu menginvasi, mencaplok, menduduki, menjajah Kuwait. Ada sebuah kilang minyak yang sebenarnya pemicunya hampir sama gitu. Ada kilang minyak yang sangat kaya ketika itu diambil oleh Kuwait. Lagi-lagi dia ngaku bahwa Kuwait itu adalah bagian dari Irak. Oh iya kan kita sadar itu sekarang. Dan sejak dulu Kuwait itu adalah bagian dari provinsi kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia itu adalah ada di Irak. Kira-kira begitu. Itu benar-benar ada. Nah, berbedanya dari yang kemarin, dari tahun 88 itu, 80 sampai 88, kesannya tuh PBB yang berperan untuk menyelesaikan konflik. Kalau ini enggak, itu balik, ini ada polisi dunia ya ketika itu Amerika. Karena dia merasa ketika itu dia memenangkan sebuah perang besar yang namanya Perang Dingin. Uni Soviet kan kalah tahun 89, 90 udah nggak ada yang mengalahkan Amerika. Gaya bener dia itu. Jadi pemimpin dunia, kira-kira begitu. Akhirnya ketika Irak menginvasi Kuwait telepon ke Amerika, kak tolong kak, kita dihajar sama Irak, kira-kira begitu. Langsung dia keluar dari kandangnya, langsung melakukan sebuah aksi solidaritas, mengumpulkan ada sekitar 32 negara yang mau bergabung dengan Amerika, kemudian melakukan penyerangan kemana? Ke daerah yang dikuasai oleh Irak di dalam negara Kuwait. Jadi Kuwait itu negara kecil tapi kaya raya. Mungkin kalau dibandingkan sekarang seperti Indonesia menginvasi Brunei, kira-kira begitu. Brunei itu kaya banget kan Brunei. Sekolah nggak bayar, ke dokter nggak bayar, ya orang nggak sekolah dibayarin, ya nggak boleh punya kendaraan bermotor, semua dibeliin mobil di Kuwait, di Brunei. Di Kuwait kurang lebih seperti itu. Kuwait ketika itu adalah negara nomor 2 terkaya di dunia dalam bidang perminyakan. Akhirnya Amerika dengan dalih solidaritas internasional, dia masuk ke wilayah Timur Tengah. Nah, Timur Tengah nih, ini yang membuat banyak negara atau simpatisan atau golongan Islam garis keras marah bener dengan Amerika dari sini. Marah bener dengan pemerintah Arab Saudi gara-gara ini. Ya kan, bagi penganut Islam garis keras di situ dijelaskan bahwa tanah haram itu, bukannya haram ini ya, tanah haram itu tidak boleh dimasuki oleh orang asing. Nah, pemerintahan Arab ketika itu bukan hanya memperbolehkan, malah membuat sepanjang pangkalan militer di sana. Ini yang kemudian membuat marah golongan-golongan Islam garis keras yang termasuk di dalamnya adalah Osama bin Laden, orang asli Arab Saudi. Makanya dia begitu marah dengan Amerika. Ini salah satunya pemicunya dari sini, dari Perang Teluk Perang Teluk 2. Alhasil, kembali ke Kuwaitnya, akhirnya dalam jangka waktu ya beberapa hari ya, Irak itu kabur dari Kuwait. Bisa bayangkan, 32 negara mengeroyok Irak ketika itu. Saya lumayan kenal itu kejadiannya, karena ketika itu saya sudah sadar ya, sekolah SD, SMP. Karena perangnya itu disiarkan di televisi. Nggak live tapi ya, kalau yang live itu nanti perang Irak ketiga. Akhirnya Irak mundur, dan menariknya lagi, ini keren loh menurut saya dalam sejarah. Pasukannya padahal kalah itu dia internasional, ketika kembali ke negaranya, itu rakyat itu turun ke jalan dianggapnya sebagai pahlawan. Kemudian Saddam Hussein keluar sambil begini tangannya. Gitu. Kamu lihat pegang, ini pemimpin hebat ya. Kalau orang itu emang elulukan lah ya. Pokoknya kalau artis-artis Korea Selatan kalah lah pokoknya sama dia. Lewat pokoknya. Kalau dia lewat tuh, Saddam Hussein gitu ya. Sangat terkenal dan dia dicintai oleh rakyat. Itu menariknya itu. Dimusuhi Amerika tapi dicintai oleh rakyat. Karena dia begitu melindungi Palestina. Dia.
Selalu negara yang ingin menjadi pemimpin dunia Arab atau dunia Timur Tengah selalu mencintai Palestina. Jadi ketika itu, ya, luar biasa ya. Tadi mengancam kalau Irak diserang, maka maka negara yang pertama saya hancurkan adalah Israel. Kata Saddam Hussein begitu. Benar diserang siapa sama Amerika. Kemudian Saddam Hussein mengeluarkan rudal Scud, SCUAD, yang menyerang Israel lumayan hancur, tapi Israel nggak boleh marah karena kata Amerika tenang aja ya, biar kita ngabisin, kira-kira begitu. Israel dihancurkan oleh Irak. Kalau bisa bayangkan daerah Irak itu ke arah sini ya, udah mau dekat lautan ya, kemudian loncat ke arah mana, ke arah Palestina yang udah dekat Laut Tengah. Berarti kan teknologi Irak ketika itu jempolan, paham ya? Ketika itu belum punya rudal seperti itu di dunia, tapi Irak sudah punya. Jadi teknologi Irak itu di antara negara-negara Timur Tengah dia yang paling jempolan. Itu yang membuat Amerika sebenarnya takut ya. Ya takut pesaing dia. Itulah politik. Lanjut, pendek kata, akhirnya Irak itu keluar dari Kuwait. Ya, ini tadi yang saya ceritakan. Ya, penyerangan itu adalah 16 Januari yang sesuai solidaritas antar negara, menyerang ya, Scud menyerang Irak, dan Irak itu kabur kembali ke negaranya. Selesai pada tahun 1991. Jadi terjadi tahun 1990, selesai tahun 1991 ya. Nah, gara-gara perang ini yang tadinya berpuluh-puluh tahun, yang dari sejak dulu tidak ada, mulai tahun 1990 Amerika Serikat akhirnya memiliki pangkalan militer di daerah Arab. Ini dampaknya. Sebuah pangkalan yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, kemudian harga minyak dunia naik, gitu ya. Misalnya satu barel itu $150.000 misalnya, itu menjadi 300 gitu ya. Kalau nggak salah satu barel itu 40 kilo atau berapa gitu ya, atau 40 liter atau gimana gitu ya. Jadi Irak dihancurkan, kemudian Kuwait juga hancur gitu ya. Akhirnya di tubuh Liga Arab itu seakan-akan terpecah menjadi dua. Ada yang setuju dengan perang ini menghancurkan Irak, ada yang tidak setuju. Ini harus diselesaikan dengan cara-cara PBB, tapi kan tidak. Amerika ketika itu seakan-akan jadi polisi gitu. Jadi semacam menjadi polisi PBB gitu ya. Kemudian apa dampaknya setelah ini? Keadaan demokrasi atau parlemen di Irak itu mulai ada pembaharuan. Kurdi yang selama ini terus menuntut kemerdekaan, akhirnya ada perwakilannya gitu ya. Walaupun di situ mulai saat itu menuntut kemerdekaan di Irak itu benar-benar ditekanlah oleh Irak, tapi dia boleh memasukkan perwakilannya ke dalam parlemen. Syiah Kurdi yang selama ini dilarang oleh Saddam Hussein itu mulai ada perwakilannya, dan perempuan sudah boleh ya. Walaupun pada tahun itu perempuan tidak boleh punya kesempatan nyupir, bukan nyuci piring ya, nyupir membawa mobil apalagi pesawat. Nanti baru tahun 2014 tidak salah baru itu ya. Berikutnya itu selesai tahun 1991. Ini yang terbaru, Perang Teluk Tiga tahun 2003 sampai dengan 2011. Ini yang menarik adalah dahulu tahun 1990 yang perang melawan Saddam Hussein adalah George Bush. Ya, tahun 2003 yang perang melawan Saddam Hussein adalah George W. Bush alias Bush Junior, anaknya. Ya, ketika perang tahun 1990-1991 tidak pernah menangkap si Saddam Hussein, tapi ketika ini oleh anaknya Saddam Hussein ditangkap. Ya, jadi kisahnya Irak dituduh oleh Amerika memiliki senjata pemusnah massal. Ya, dia tidak menyebut atom, pemusnah massal gitu ya. Oleh karenanya Amerika meminta PBB untuk memeriksa. Nah, karena ini urusan dalam negeri, Irak
ketika ada pemeriksaan dia tidak mau, tidak kooperatif, kira-kira gitu. Apa yang terjadi? Amerika marah lagi-lagi. Kok Amerika mau Pak? Iyalah, dia udah nggak ada saingannya. Dahulu ketika perang dingin, Amerika itu masih mikir-mikir, rivalnya ada itu namanya Uni Soviet. Kalau ketika ini tidak, dunia itu seakan-akan pada diam saja gitu. Apalagi Amerika lagi di atas angin, mengingat 2 tahun sebelumnya peristiwa yang sangat besar ketika itu yang bernama adalah kehancuran WTC atau disebut 9/11 itu terjadi. Jadi kalau bahasa mudanya, ketika itu tahun 2003 Amerika Serikat di pihak yang terzolimi, kira-kira begitu. Ya, itu pemusnah massal. Yang kedua, dia menuduh Saddam Hussein adalah pelindung Osama bin Laden. Siapa Osama bin Laden? Orang yang diyakini menjadi dalang aksi 9/11 yang menghancurkan gedung besar Amerika itu, simbol kemegahan ekonomi Amerika, dan itu dilindungi oleh si Saddam Hussein. Itu ya, itu menarik. Apa yang terjadi? Akhirnya PBB karena mendapat tekanan dari Amerika memperbolehkan tuh untuk pemeriksaan ke sana, tapi karena tidak ada respon yang baik, akhirnya Amerika ya mendorong PBB untuk membolehkan dia melakukan penyerangan ke sana dan diperbolehkan, walaupun di bagian lain disebutnya Amerika tanpa izin PBB dia menyerang, tapi gitu ada dua versi lah kira-kira begitu. Wajib milih yang mana? Saya memilihnya adalah yang sesuai dengan PBB gitu. Ya, karena ketika perang di sana tahun 2003 mereka itu Amerika itu tidak sendiri, ada Inggris, ada Perancis, ada beberapa negara Eropa gitu. Dan Indonesia posisinya tidak setuju soal ini. Dia harusnya bukan ada tindakan militer, tapi ada tindakan yang lebih kooperatif. Pendek kata, akhirnya Amerika menyerang tuh sana, mana? Ke wilayah, ke jantung negara Irak. Akhirnya bubarlah tuh partainya Saddam Hussein. Saddam Husseinnya kabur. Karena kalau ketangkap dia akan dijatuhi hukuman ke dunia internasional, yaitu hukuman di Den Haag, fasis Slobodan Milosevic. Akhirnya dia kabur. Apa yang terjadi selama sekian banyak pelarian? Akhirnya Saddam Hussein tertangkap. Ini dia gambar mukanya ketika ditangkap. Dia udah berjebrosan, kemudian di dalam ini dia yang dicintai oleh rakyatnya. Akhirnya dibuat oleh Amerika menjadi sebagai public enemy gitu ya kira-kira ya. Ditangkap dia di sebuah peternakan di kota Tikrit. Tikrit itu kalau nggak salah kelahiran Saddam Hussein ya. Kemudian diadili di negaranya dengan tekanan dan sebagainya. Akhirnya dia dihukum gantung. Dianggap dia menyakiti rakyatnya, menghinakan rasa sebagainya, dan diyakini oleh Amerika menjadi dalam kebijakan memiliki senjata pemusnah massal. Lucunya sampai hari ini setelah diteliti tidak ada satupun bukti bahwa Saddam Hussein itu adalah negara yang memiliki senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan Amerika. Itu nyata tuh ya. Akhirnya pada tahun 2007 2008 tepatnya, ketika Presiden Amerika diganti oleh Barack Obama, secara perlahan tentara Amerika itu ditarik dari sana. Dan sejak dulu sudah bilang bahwa perang yang ada di Irak-Iran, terutama perang George W. Bush itu adalah perang tanpa akal sehat, tapi dengan emosi. Ada semacam apa kalau bahasa Indonesia ya, udang di balik batu. Kira-kira begitu. Ya, akhirnya di bawah pemerintahan Barack Obama 2011 langsung dicopot, ditarik semuanya. Akhirnya perang tersebut dihentikan. Nah, ini kata-katanya nih. Perang bodoh, perang gegabah, perang yang tidak didasarkan pada alasan tapi nafsu, bukan pada prinsip tapi pada politik. Deh, selesai ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak. Boleh. Pak. Itu ya. Akhirnya terbukti nggak sih Pak kalau Saddam Hussein sama Osama bin Laden ini punya hubungan? Gini, di dalam politik, ketika dia memiliki musuh yang sama, dia akan mengatakan dia mendukung si A, dia mendukung si B. Walaupun dia tidak pernah
secara resmi bertemu atau ada dokumen resmi bahwa mereka mengalami atau mengadakan sebuah hubungan. Ini sama kasusnya seperti PRRI Permesta, ya, karena ada kesamaan ingin mengkritik pemerintah karena ada ketidakcocokan keuangan alokasi antara pusat dan daerah, maka kita berjuang bersama PRRI Permesta. Sama seperti ini. Jadi ketika itu dia mendukung apa yang dilakukan Osama bin Laden untuk menghancurkan Amerika. Kenapa Saddam Hussein ngomong gitu? Kan karena Hussein emang musuhan sama Amerika dari tahun 80. Tahun 90 perang juga lagi musuhan dengan Amerika. Gitu kira-kira. Akhirnya secara politis ya dia ada hubungan, tapi secara faktual tidak pernah terbuktikan bahwa Amerika menuduh Saddam Hussein menjadi kolaborator atau pelindung atau apalah Saddam Hussein. Tidak ada hubungan nyatanya ya, tidak ada, dan itu tidak terbukti. Dalam buku yang pernah saya baca, tuduhan Amerika terhadap Irak itu adalah nonsense, ngomong kosong belaka. Begitu, Bill. Oke, Pak. Makasih. Sip. Ada lagi? Tidak ada? Silakan nanya kalau enggak ini. Lanjut kemana nih sekarang? Vietnam, Jerman apa Yugoslavia? Apa Pak? Pilihannya apa Pak? Lanjut ke Vietnam, Jerman apa Yugoslavia? Vietnam coba Pak. Vietnam. Oke. Yang lain jangan tidur ya. Udah keluar belum? Udah. Presentasinya sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke. Deh, Rembo. Tahu Rembo kan ya? Halo. Tahu Pak, tahu. Oh ya. Film yang ingin membalut masa lalu Amerika yang kalah menjadi sebuah tayangan bahwa Amerika menang gitu. Makanya si band Green Day itu menyebut bahwa Amerika itu adalah negara yang dikendalikan oleh media. Karena teknologi terbaru di dunia, politik di dunia mengatakan siapa yang menguasai media, dia akan menguasai dunia, kira-kira begitu. Makanya kalau orang dari suatu negara pandai manipulasi media, maka dia akan menjadi itu adalah media. Kenyataannya tidak demikian. Amerika di Vietnam itu kalah total. Sama seperti Uni Soviet di Afghanistan. Jadi Uni Soviet itu di Afghanistan itu seperti Amerikanya Vietnam gitu loh. Kekalahan memalukan Amerika itu ada di Vietnam, kekalahan memalukan Uni Soviet itu adanya di Afghanistan. Dan keduanya terjadi ketika pada zaman Perang Dingin. Yuk kita lihat Vietnam. Vietnam yang kalian lihat hari ini beda dengan Vietnam dulu. Vietnam hari ini full komunis. Artinya partainya itu adalah partai komunis. Nabil kemarin bertanya semalam jam 1 pagi nanya, Pak, apakah setelah dijadikan satu Vietnam Selatan jadi satu Vietnam seperti hari ini, apakah partai-partai itu ada? Tidak, partainya tunggal. Dia itu partai komunis Vietnam. Kamu bisa bayangkan gitu ya. Kalau cuma ada satu partai, positifnya nggak ada ribut-ributnya tuh seperti di Indonesia. Nggak ada cebong sama kampret, nggak bakal ada karena partainya cuma satu. Tapi kebebasan orang tidak dijamin oleh pemerintah. Kalau di Vietnam ada kayak Pacip, paling saya jadi guru cuma setengah bulan, besoknya di koran itu ada ditemukan mayat tidak dikenal, itu saya paling-paling itu. Karena di sana itu tangan besi, ketat, harus satu komando. Makanya karena komunis dengan kekuatan seperti itu di Asia Tenggara bahkan Asia, negara yang sangat sedikit terkena COVID itu adalah di Vietnam.
ya, karena yang ngurusin Vietnam itu tentara. Jadi ketika virus corona hadir, negaranya lumayan lah dibanding Indonesia. Itu dibuat ada beras untuk miskin kayak ATM gitu ya. Nanti di ATM-nya itu nanti orang datang, ada kartunya, masukin kartunya, kemudian nanti keluar beras, bawa pulang gitu. Dan itu tentaranya ada hampir di semua persimpangan jalan, bawa laras panjang, sehingga masyarakatnya itu nggak keluar. Apa yang terjadi? Ada yang terkena COVID, tapi sangat sedikit. Beda dengan negara-negara yang demokrasinya besar atau keras kepala diatur, seperti Indonesia. Ya, seperti Indonesia kita sekarang. Susah Indonesia, Pak. Mungkin beberapa bulan lagi masih begini ya. Karena Indonesia itu adalah masyarakat petarung sih ya. Tidak mudah untuk diatur-atur, kira-kira begitu. Berikutnya kita lihat sebelum merdeka, dia merdekanya nyaris yang sama seperti Indonesia, pola-polanya nyaris sama lah. Pola-polanya persis menurut saya, setelah saya pelajari persis. Mereka bangsa petarung kayak kita, ya. Kemudian dia adalah jagoannya perang gerilya persis seperti kita. Kemudian dalam sejarahnya melihat Jepang dengan Rusia dianggap sebagai inspirasinya, karena ketika itu Jepang yang kecil, pendek, orang Asia bisa mengalahkan Rusia. Kemudian revolusi Tiongkok bukan karena ingat ya, ketika Tiongkok direvolusi tahun 1911 itu bukan oleh komunis ya, oleh kaum nasionalis, Chiang Kai-shek lain ya, bukan komunis tapi nasionalis. Kemudian perang dunia I yang kemudian memecahkan banyak elemen di masyarakat yang kemudian memunculkan nasionalisme. Nah, pada saat itu juga di awal-awal 20 ini organisasi berkembang. Yang paling ketopnya adalah Ho Chi Minh. Ya, Ho Chi Minh itu yang bergerak di bidang komunis. Oke, lanjut. Perang Dunia Kedua, Jerman mengalahkan Perancis di sana. Ya. Jadi ketika itu Perancis ditakut-takutin sama Jerman. Ini benar-benar takut-takutin di dalam sejarah itu. Dia bilang sama Jerman, ngomong sama Perancis, menyerah tanpa syarat, atau menara Eiffel kamu yang pertama akan kami hancurkan. Langsung buru-buru dia langsung buka spanduk besar-besar, Paris is open city. Langsung itu. Kalau ada open city dalam perang, berarti dia tidak boleh diapa-apain. Tapi dia menyerah, gitu ya. Nggak dibom. Beda dengan wilayah-wilayah yang lain kayak Belanda. Belanda nggak berani dia open city. Dia dihabiskan oleh Jerman. Ya. Emang dalam sebuah perang begitu tata keramanya. Jadi sebelum menyerang itu ngomong dulu. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Jepang ketika menyerang Pearl Harbor. Makanya Amerika begitu marah. Bukan yang ngomong, tapi ngomongannya terlambat. Kan paling lambat itu adalah 1 jam sebelum penyerangan itu harus ngomong. Itu yang disebut dengan hukum perang internasional. Jadi ketika suatu negara ingin menyerang gitu ya, dia entah pakai seksimal atau apa, atau pakai rumus apa pakai kode apa, bilang, "Wih, kita mau nyerang ya. Kapan? Terserah kita mau menyerang. Kita habisi kamu negaranya." Itu begitu hukum perangnya. Ada dalam hukum perang internasional. Kalau tidak menggunakan itu, di suatu hari nanti perang sudah selesai, itu bisa dikenakan itu sanksinya. Masuk ke dalam hukum internasional di Den Haag. Oh gitu Pak ya? Iya begitu. Beneran itu, bukan lucu-lucuan gitu ya. Nah, gerakan-gerakan mereka ini, nasionalisme orang-orang Vietnam, itu bergabung menjadi Viet Minh. Ya, dia banyak dukungan dari Amerika, dari Perancis itu dua ya. Perancis yang tunduk terhadap Jerman di daerahnya sendiri, itu presidennya nama Vichy, itu namanya presiden boneka. Ya, dia mau berkolaborasi dengan Jerman. Yang satunya lagi adalah yang tidak mau, dia kabur ke Inggris, namanya De Gaulle. Oke, ini latar belakangnya. Kemudian 2 September 45 Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Ho Chi Minh itu siapa Pak? Dia adalah Soekarno-nya Vietnam, orang nasionalis yang dipercaya oleh orang Vietnam. Yang kalau dia ngomong itu semua masyarakat tuh pada mangap bengong gitu.
karena begitu memiliki apa namanya auranya, kira-kira begitu. Kalau dalam sosiologi itu namanya empati atau simpati atau apa ya, membuat orang lain itu langsung terkesima, kira-kira begitu. Jadi apa dikatakan begini ya begini, yang kata begitu ya begitu. Persis seperti kalau kamu nonton konser drakor misalnya, konser, kalau kata dia tangannya ke kiri, kamu saya otomatis akan ikut ke kiri. Dia memiliki daya tarik yang luar biasa. Akhirnya pada tanggal 2 September 45 dia memproklamasikan beberapa minggu ya, 2 minggu, akhirnya cuma 3 hari Jepang menyerah tanggal 14 Agustus, tanggal 17 langsung merdeka. Kita gercep itu bahasa sekarangnya ya, karena dalam masa vacuum of power itu adalah waktu ketika suatu golongan boleh mengambil kesempatan untuk memproklamasikan nilai tertentu, dan itu sah secara hukum. Makanya Indonesia merdeka 17 Agustus itu diakui oleh dunia internasional secara de facto dan de jure, persis seperti Vietnam, cuma dia agak lama ya. Oke, berikutnya siapa yang memproklamasikan? Ho Chi Minh yang berhaluan komunis dengan segera dia berkuasa di daerah Vietnam bagian utara. Sebentar dulu ya, Sakti masuk ke dalam teleponnya. Oke, lanjut ya. Nah, ketika itu Vietnam Utara itu didukung oleh Tiongkok, tapi nanti dalam proses dia akan didukung oleh Uni Soviet. Walaupun di dalamnya tuh ternyata perang itu bukan hanya sendiri, didukung Uni Soviet, didukung Korea Utara, didukung oleh Tiongkok. Nah, sebaliknya Vietnam Selatan didukung oleh Perancis, didukung oleh Amerika, didukung oleh Inggris gitu loh. Didukung oleh Korea Selatan. Ini jelas banget nih, dua kubu yang benar-benar berbeda ideologi. Ini adalah bagian dari perang dingin ya. Jadi ketika perang dunia kedua selesai, Jepang menyerah, langsung buru-buru tuh Prancis datang sampai di daerah selatan, masuk, berhenti di garis bintang 16.0. Nah, yang sebelah sana juga begitu, pasukan Vietnam Utara juga berhenti di situ. Nah, dijadikan sebuah international control committee untuk menyelesaikan kasus ini. Keluarlah sebuah perjanjian nanti yang disebut dengan perjanjian apa? Ini dia, Jenewa 1954. Perjanjian Jenewa 1954 itu dengan jelas membelah dua Vietnam itu antara utara dan selatan. Dan Ho Chi Minh tidak mau. Langsung apa yang terjadi? Perang lah. Perang apa? Perang saudara antara utara dan selatan, antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 45 sampai 54 perang. Kalau dalam buku namanya perang Prancis pertama. Nah, setelah itu terjadi 54 lanjut, mulai itu masuk ke tahun 50, 60, mulai itu banyak. Tepatnya tahun 65 Amerika nggak tanggung-tanggung. Tentara regulernya, logistik perangnya datang berduyun-duyun ke mana? Ke ke Vietnam Selatan. Dengan ini membatalkan semua pemikiran saya dari zaman dulu SMA. Saya SMA diajar guru saya adalah perang urat saraf. Wih, keren. Jadi yang berperang itu adalah urat saraf kita, pemikiran kita. Yang berperang adalah strategi kita di kepala kita, percaturan dunia. Setelah saya belajar di kuliah, ternyata enggak. Ya, perang dingin itu bukan hanya perang urat saraf, tapi juga perang dar-der-dor di lapangan. Ini buktinya di perang Vietnam. Ya, Amerika berduyun-duyun perang itu benar-benar tentaranya, kamu boleh lihat di YouTube. Vietnam War, American Vietnam War itu ya. Itu tentara Amerika masuk ke hutan pakai senjata rapi sebagainya. Nah, M16 kekurangannya itu kalau sudah masuk air tanah itu dia tidak responsif dibandingkan AK-47 automatic Kalashnikov yang menjadi senjata standar negara-negara pengaruh komunis. Dan Indonesia dulunya begitu sampai tahun 1970, 60 tahun 70 ya, 60-an lah, 70-an masih dipakai. Ketika Indonesia menginvasi Timor Leste sekarang itu masih dipakai AK-47. Itu ya. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian
Amerika yang gaya-gayanya adalah tentara hebat, teknologinya perang bombardir Vietnam Selatan, ternyata di sana di hutan menjadi bulan-bulanan tentara Vietnam Utara yang biasa disebut dengan Vietcong. Ya, banyak tentara Amerika tuh meninggal dunia di sana. Meninggal dunia itu bukan hanya dengan perang, ya sakit, ya kena jebakan Batman orang-orang Vietcong. Ya, mereka perangnya itu menggunakan gua-gua yang sudah dibuat sama Jepang zaman dulu. Akhirnya Amerika keluar secara perlahan itu di bulan Desember total ya tahun 1974 75 minggir dari situ, dan Amerika sangat khawatir dengan perkembangan komunis di Vietnam. Kok khawatir, Pak? Iya, ketika dia keluar dari situ, Vietnam dengan komunis yang tadinya di utara sudah turun sampai ke bawah ke daerah selatan. Total seluruh Vietnam itu adalah palu arit kalau di Indonesia. Komunis. Wah, itu ibarat kata tuh Amerika tuh keringetan ketika itu. Waduh, kacau nih. Yang lebih kacaunya lagi, negara di sekitarnya juga sudah terkena pengaruh komunis, Kamboja dan Laos. Bahkan di Kamboja lebih serem lagi di Kamboja itu. Ada Pol Pot, ada Khmer Merah, yang dia melakukan revolusi dari nol. Revolusi nol mereka menyebutnya. Apa itu revolusi nol? Orang-orang yang pandai, orang-orang yang mampu, yang tadinya di kota, itu ditarik-tarikin semua kemana? Ke desa. Suruh apa? Suruh nyangkul, membuat reproduksi tanaman. Mereka menyebutnya adalah tanah komunal. Di kota, ya terisi dari orang-orang militer yang bersenjata, yang kita harus jujur, mereka tidak pandai untuk mengelola pemerintahan. Sehingga ketika Kamboja berkuasa sampai tahun 70, 80, di awal 90, wilayah yang terbelakang di Asia Tenggara dalam pengertian militer dan politik itu adalah Kamboja. Makanya sepak bola dia sampai hari ini nggak pernah maju. Kenapa? Pemerintahnya komunis, tidak ada yang begitu-begituan lah. Tidak diberikan kesempatan kehebat-hebatan olahraga. Kalau negara demokrasi itu bebas. Itu lebih sadis di Kamboja dibandingkan Vietnam. Kalau Kamboja itu luar biasa. Apa dampaknya nanti ya? Nah, sebelum dampaknya kita luruskan dulu di bagian terakhir ini. Ya, tadi saya bilang seluruh wilayah Vietnam dikuasai oleh komunis dari utara, dan republiknya itu langsung diganti sama Ho Chi Minh ya. Sebuah namanya Republik Sosialis Vietnam. Dan kamu harus tahu bahasa Indonesia sejak 2007 menjadi bahasa nomor 2 di kota Ho Chi Minh City ya. Ho Chi Minh City itu kalau di sini seperti Jakarta, ibu kotanya. Kemudian pasukan-pasukan luar negeri ditarik secara perlahan. Amerika kedodoran di Vietnam, uangnya habis, kalah pula. Ini dampaknya yang tadi saya sebut. Ya, dampaknya satu itu Amerika, aduh luar biasa, korban, ya korban parah, pemerkosaan, korban dan sebagainya. Saya selalu ingat Perang Dunia Kedua ketika orang Jerman dibom, gitu ya. Yang ditakutkan bukan perkosaan oleh tentara itu, tapi yang ditakutkan adalah bom-bom yang dikeluarkan dari pesawat Amerika. Artinya apa? Setiap ada perang, pihak yang paling menderita pertama kali adalah kaum perempuan. Persis yang diceritakan oleh nenek saya. Dan dia merasakan sampai dia meninggal dunia tahun 2001 apa 2003 2004 saya lupa, dia selalu ceritain. Dampak berikutnya adalah menurunnya ekonomi ya, karena mendanai perang. Jadi perang-perang Amerika itu menghasilkan budaya baru, budaya musik ya, hipis di sana tahun 60-70-an ya. Dan mereka membuat sebuah festival rock yang sampai hari ini masih sangat terkenal, yaitu Woodstock, yang pekerjaannya ketika itu musik itu adalah memprotes perang Vietnam. Kata-katanya masih keren banget tuh, make music not war. Nah itulah omongan dari tahun 60-70 ya, masih ada Jimi Hendrix gitu ya. Nah dia yang menentang perang Vietnam. Kemudian penyebaran paham komunis di Asia Tenggara makin gede, luar biasa, yang seram gitu ya. Makanya di Asia Tenggara dibendung tuh oleh Amerika dengan nama SEATO. Itu organisasi hidup segan mau tidak mau. Dan kemudian ini larinya sampai ke Indonesia loh. Ketika tahun 74, 75 Amerika
kalah di Vietnam dengan pengertian menarik total tentaranya, dan Vietnam menjadi negara komunis, negara yang paling khawatir itu adalah Indonesia. Kenapa? Di bagian Pulau Timur itu ada sebuah wilayah yang ketika itu mau memerdekakan diri karena ada proses dekolonisasi dari Portugis. Itu namanya ketika itu namanya Timur Portugis, diserang oleh Indonesia, diinvasi oleh Indonesia, dikuasai, dimasukkan ke dalam provinsi Indonesia. Menariknya, berbeda dengan Vietnam, berbeda dengan Saddam Hussein, itu mencaploknya Indonesia dan masuk ke provinsi itu nggak ada yang ngomong ketika itu. Tahu kenapa? Karena Amerika mendukung kita, itu doang kayaknya. Karena Amerika mendukung kita dan itu tidak terpengaruh terhadap perekonomian dunia internasional. Karena wilayah Timur atau Timur Leste hari ini miskin. Paham ya? Tapi beda dengan Kuwait. Ketika Kuwait dicaplok oleh Saddam Hussein, oleh Irak, langsung barel itu yang tadinya standar langsung ping naik ke atas. Langsung ekonominya luar biasa. Tapi ketika kita menguasai Timur ketika itu nggak pengaruh apa-apa di dunia. Malah Indonesia merasa nyaman. Kenapa? Karena tujuan Amerika melalui Indonesia, yaitu tidak ingin adanya komunis itu terlaksana dengan baik di bawah pemerintahan Soeharto Orde Baru. Oke, cukup sampai di sini. Sip. Ada pertanyaan lain? Baru jam 9 nih, setengah jam, masih ada dua ini lagi. Silakan bertanya, Pak Cip mau minum lagi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Pak mau nanya soal yang keluar apa? Yang keluar itu yang kita bicarakan malam ini. 4, 1, perang Teluk, perang Vietnam, Yugoslavia. Yang satu lagi adalah Jerman. Kalau misalnya 40 soal, kamu bisa berhayal, berarti satu materi itu 10 soal, kira-kira begitu. Deh. Ya, Pak Cip mau kan dinner. Pak Cip mau dinner. Oke, Pak Cip, kenapa orang Vietnam banyak yang namanya Nguyen? Itu sama aja. Itu sama aja pertanyaannya, kenapa di Indonesia banyak namanya Andi, namanya Selamat, namanya Ridwan, Wawan, gitu. Karena kata itu adalah kata yang lazim di sana, satu. Kedua, diyakini memiliki nama makna yang baik dalam kebudayaan mereka. Nguyen Tong, Nguyen Lin, Nguyen Yen. Nah, itu begitu. Ya, nanti kita atau kamu bisa cari arti Nguyen itu apa. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Pak, boleh minta PPT-nya nggak, Pak? Jangankan PPT-nya, kan videonya udah ada di YouTube. Bagaimana ini? Lihat di YouTube saya dong, komen, subscribe, ya. Nanti kalau kamu udah lulus, inget-inget, woi, saya masih dapat dapat pemberitahuan dari Pak Cip, gitu. Kalau mau nanti saya kirimin, nggak apa-apa. Kami mendingan kamu lihat aja daripada baca sendiri, dengerin saya kuliah saya di YouTube itu ada. Ini juga nanti akan saya terbitkan. Oke, ada lagi. Pak, mau nanya Pak Cip. Boleh. Itu apa kok Amerika kayak nggak mengutuk invasinya Vietnam Utara ke Vietnam Selatan ya setelah Paris Accord? Gimana tadi? Amerika kok nggak mengutuk invasinya Vietnam Utara ke Vietnam Selatan setelah Paris Accord? Gini, Paris Accord itu terlaksana tahun 1954, gitu ya. Nah, ketika itu kan ada, ketika tahun 54 kan langsung dipecah dua, Bil, Utara dan Selatan. Nah, mereka kan perang, gitu loh, perang dari tengah. Kemudian Vietnam Selatan terdesak. Jadi bukan Vietnam diam,
bukan selatan diam, utara masuk, bukan. Jadi perang begini. Terus terdesak, dia minta pertolongan, datanglah Amerika. Gitu. Tapi beda dengan Indonesia. Ketika kita menceburkan diri ke dalam konflik mereka, orang Timur-Timur. Orang Timur-Timur diem, nggak punya konflik dengan kita datang perang sama mereka. Dalam waktu 6 jam habis itu deh sama Indonesia. Nah, posisinya begitu, Bill. Jadi bukan Vietnam Selatan diem, lagi main kartu diserang, bukan ya. Tapi dia berantem dulu. Berantem dengan Vietnam Utara, terus Vietnam Selatan bertahan, lama kelamaan masuk ke dalam negaranya, kalah dia, kejar-kejar. Ada di situ dia terdesak, minta bantuan lah sama Amerika, itu kira-kira. Dan Amerika menanggapinya kayak jagoan, mendatangkan pasukan yang banyak, perang melawan orang Vietnam Utara dan kalah lagi. Begitu. Lagi. Ya, lanjut ya. Oke. Kita masukkan ke materi yang berikutnya. Oke. Ngajar. Spesial hari ini. Jerman apa Yugoslavia? Jerman. Oke. Jerman. Rank. Kalau bicara Jerman, mudah-mudahan kamu ingat sama Prodian. Karena beliau adalah guru bahasa Jerman ya. Saya dari dulu emang suka tertarik dengan Jerman. Karena ketika saya masuk ke SMP, itu ada Piala Dunia dan Jerman itu menjadi apa ya? Jadi headliner lah. Di situ ada Klinsmann, saya suka bener itu. Nah, salah Jerman ya, Klinsmann ya. Nah, kalau Yugoslavia. Yang keluar di presentasi apa? Jerman apa Yugoslavia? Jerman, Tolong dicek, di sini nggak kelihatan. Jerman, oke. Nah, ini channel saya nih, ya. Nah, ini kita akan bicara Jerman. Buku atau di kelas 12 penglihatan angkatan kamu sekarang namanya Runtuhnya Jerman Timur. Jadi dia fokus kepada Jerman Timurnya. Kalau zaman saya dulu sekolah namanya reunifikasi. Nah, saya jelaskan tuh. Reuni. Re itu misalnya renesan. Re itu kembali. Uni itu bersatu. Kalau reuni kembali bersatu. Arti reuni dulu gabung, kemudian pisah kemana-mana, ketemu lagi, gabung lagi, itu namanya reuni. Bahasa anak mudanya namanya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ya, itu namanya ya. Nah, fokus sekarang adalah Runtuhnya Jerman Timur. Jadi kalau kamu memahami Jerman Timur, ada Jerman Barat, kembali lagi kemana? Perang Dingin. Nah, nih kalau kamu lihat nih, di tengah-tengah ini ada kursor saya nih ya. Ini pecahannya begini nih. Yang hijau adalah Barat, yang hijau muda adalah Timur. Ketika Jerman Perang Dunia Kedua sudah mau kalah, ini diserang dari berbagai negara. Dari Nederland, Belgia, Luxembourg, Prancis, Austria, dia diserang oleh sekutu yang di dalamnya ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis. Di bagian timur, dia diserang oleh ribuan bahkan jutaan tentara Uni Soviet, tentara merah. Yang dari barat, ideologinya adalah kapitalis demokratis. Yang di sebelah timur, ideologi adalah komunis, totaliter, diktator. Mereka kedua-duanya sama-sama berambisi bukan hanya mengalahkan Jerman loh. Perhatian ya. Ketika perang itu nggak kayak di film-film itu. Kita harus mengalahkan.
Jadi kalau orang perang tuh menginginkan sebuah apa ya namanya, trofi, kenang-kenangan dari zaman dulu tuh manusia. Pada zaman dulu manusia itu untuk menentukan trofi kemenangannya, musuhnya itu palanya dipenggal, ditaruh, dibawa kemana-mana. Itu menunjukkan bahwa dia menjadi penguasa pemenang di daerah tersebut. Dan biasanya kalau dia raja itu mahkotanya tuh masih ditempelkan di kepalanya tuh yang dipotong-potong. Ya. Jadi ada semacam trofinya gitu. Nah, ketika Perang Dunia Kedua ini di akhir ini terhadap Jerman kurang lebih sama. Dia bukan ingin hanya pemenang perang, tapi ingin nangkep si pembuat perang itu, dalam hal ini adalah Hitler. Pengen dicari-cari tuh ada mana Hitler nih, kalau nggak ketangkap hidup ya mati, tapi mayatnya ada, kira-kira begitu. Jadi main kejar-kejaran nih dari berat duluan. Nah di sini tentaranya pada perang semuanya, mempertahankan negaranya sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Ternyata yang sampai ke tempatnya Hitler itu adalah orang Uni Soviet. Jadi Jerman itu punya bunker persembunyian bawah tanah yang kalau dibuat ke dalamnya seperti bisa dibilang satu RT atau satu RW ya di bawah tanah itu bunkernya. Jadi di situ ada lampu, ada ya sama seperti begini lah, coba nggak ada cahaya matahari. Nah menariknya si Hitler dia tidak ingin seperti pemimpin-pemimpin dunia ya, yang sampai hari ini, dan ketika itu tahun 45 itu masih hidup dalam kurung adalah bukan dikremasi, diawetkan seperti Lenin Uni Soviet. Dia tidak mau nanti kalau dia itu hidupnya diakhiri dengan pembaseman, nanti jadi bahan cemoohan. Akhirnya dia menyuruh ajudan-ajudan terpercayanya untuk membakar dia setelah dia bunuh diri bersama kekasihnya yang sangat luar biasa yang namanya Eva. Setelah ngomong begitu, ajudannya keluar, tembak, jedar, buka pintu, langsung angkat tangan, Heil Hitler, wih, hidup Hitler, padahal Hitler udah mati ya. Akhirnya diangkat, sesuai dengan ini, langsung dibakar, mayatnya nggak jelas, akhirnya dia masuk ke dalam, tentaranya menyerbu, dibuat tunggu sebagainya, akhirnya yang setia pada Hitler bunuh diri, karena tidak mau menyerah. Ya, bunuh diri banyak, ada makan pil cyanida, ada yang bunuh diri pakai pistol, ada yang juga yang menyerahkan diri. Yang menyerahkan diri berdalihnya, kenapa kamu menyerahkan diri? Kalau semuanya bunuh diri, dari mana Anda tahu bahwa Jerman itu akan menandatangani kekalahannya? Persis seperti omongan orang Jepang ketika dikalahkan. Pas dikalahkan ada nanya, Pak Jenderal gitu ya, kenapa nggak bunuh diri, nggak harakiri gitu? Jawabannya sama. Dengan ini saya ingin menyatakan bahwa saya akan bertemu dengan Jepang baru gitu. Kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Akhirnya ketemu deh tuh Jerman dengan Perancis, dengan Inggris, dengan Amerika, dengan Uni Soviet di daerah tersebut nih, perbatasan ini. Akhirnya sebagai pemenang perang dia kompak, udah bagi dua aja deh. Itu bahasa sayanya itu, bagi dua aja lah. Nah perjanjiannya itu dari Potsdam 2 Agustus tahun 1945. Ya, siapa negara yang terlibat? Ya negara-negara pemenang perang ini, yang nanti mereka yang bisa dibilang menentukan jalannya sebuah dunia dalam bentuk PBB. Ya, ada Churchill, ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, ada Uni Soviet ketika itu. Dia masih belum berantem tahun 45 ya. Ya, setelah ini baru. Oke. Di sini lahirlah sebuah tembok pemisah beberapa puluh meter, bahkan ratus meter. Dulunya sih bukan tembok ya. Dulunya kamu bayangkan saja sebuah pagar kawat, kemudian ada menara, menaranya itu bawa ada lampu besar. Jadi kalau orang mau nyebrang itu dari utara ke selatan, Korea Utara ya, dari timur ke barat ditembak. Ya, jadi orang-orang timur itu, Jerman Timur itu hampir semuanya tidak ingin tinggal di sana. Dia pindah kemana? Ke daerah barat. Dia berani mengorbankan jiwanya agar dia bisa keluar dari Jerman Timur masuk ke Jerman Barat. Kalau dia sudah bisa loncat ke Jerman Barat, tentara Jerman Timur nggak boleh menembak karena bisa terjadi sebuah pertempuran. Baru tahun 1960 akhirnya dibuat tembok pemisah
antara timur dan barat yang disebut dengan tembok Berlin. Kenapa saya sebut Berlin? Karena temboknya membentang di daerah Berlin. Nah, ini begini bentuknya. Ada ya seperti ini ya. Tapi ada juga sampai hari ini yang lebih besar dari ini. Tembok pemisah yang ada di Israel. Ya, yang ada Palestina. Tembok Berlin. Kok ada merah Pak? Ya ini pengaruh komunisnya. Nah, tadi saya bilang dia suka pindah ke sini. Ada apa sih? Kenapa orang dari timur pindah ke sini? Ada apa sih gitu ya? Penyebabnya apa? Penyebabnya ini. Perbedaan ideologi antara timur dengan barat itu mempengaruhi seluruh kehidupan rakyatnya. Barat pengaruhnya adalah Amerika, kehidupannya seperti Amerika, seperti Inggris, bebas, demokratis, ngomong bebas, karena dia berikan kebebasan, dia kreativitasnya tinggi gitu. Bagaimana dengan timur? Tidak, tangan besi, nggak boleh ngomong sembarangan, ya dia komunis, harus apa-apa untuk negara, salah bicara ditangkap hilang entah kemana, gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan kemudian akhirnya Jerman Timur hancur dan memilih untuk bersatu dengan Jerman Barat menjadi sebuah satu kesatuan Jerman. Karena sistem komunis tidak dapat lagi menjawab kemajuan demokrasi rakyat. Di timur itu udah tidak ingin loh hidup seperti dulu lagi. Keinginan ini muncul di tahun 1980-an. Ya, ini ibaratnya begini loh. Misalnya ada induk, kemudian ini anak-anaknya nih. Kalau induknya goyang, pasti anak-anaknya goyang. Kalau induknya hancur, kan tali-talinya kan lepas ya. Maka dia ingin merdeka, pisah sendiri. Kira-kira begitu. Tahun 80-an di Uni Soviet mulai terjadi pembaharuan politik, ekonomi, dan sebagainya. Oleh siapa? Mikhail Gorbachev. Dengan gerakannya Perestroika, Glasnost gitu ya. Menginginkan politik ekonomi yang ada di Uni Soviet itu, ayo dong terbuka, jangan begini-gini aja. Negara lain sudah maju gitu. Ketika itu dia seorang pemuda yang benar-benar luar biasa. Sudah coba dibunuh dan sebagainya, nggak pernah mati-mati gitu ya. Selalu selamat. Dia banyak tidak disukai orang, tapi juga banyak disukai orang. Akhirnya dampak dari ini, tahun 89, Uni Soviet bubar. Uni Soviet bubar, negara komunis besar, yang menjadi dengkotnya komunis di dunia bubar. Kalau bahasa sosiologi politik namanya disintegrasi. Oke. Nah, berikutnya apa? Melihat pembangunan. Ya, kemajuan di daerah Jerman Barat itu menimbulkan keinginan dan mungkin keirian itu ya dari pihak Jerman Timur. Makanya rakyat di Jerman Timur pengen maju ke sana, pindah ke sana gitu loh. Ya. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena kehidupan di Jerman Timur itu benar-benar mengekang. Apa-apa nggak boleh, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Karena dia ada di dalam kehidupan orang-orang komunis. Ya. Kemudian masuk tuh gerakan hak asasi manusia, ya. Dan yang pastinya semuanya terpengaruh dari gerakan komunis atau politik komunis yang segala sesuatunya tertutup. Tirai besi untuk Uni Soviet, tirai bambu untuk wilayah RRC atau Cina. Nah, sebab-sebab inilah yang kemudian mendorong Jerman itu pecah. Dan Jerman itu yang tadinya pecah ingin memisahkan diri benar-benar dari pengaruh Uni Soviet. Ya, akhirnya dia memilih untuk bergabung dengan Jerman Barat. Kronologisnya ini 9 November, tembok Berlinnya terbuka. Ya, jadi ketika itu tahun 90, 80, 90 itu benar-benar luar biasa itu. Setiap tahun peristiwa ini diulang-ulang di televisi. Jadi saya paham benar ya. Baru tanggal 3 Oktober dinyatakan Jerman itu reunifikasi. Jerman itu bersatu. Nah, ketika Jerman ini bersatu, udah jelas wilayah Jerman Timur itu runtuh. Ada faktor-faktor yang tadi ya. Jadi gabung semuanya. Nah, ini dia pengaruhnya nih. Dari siapa? Uni Soviet. Nah, ini dia. Jreng, bukan nah ini dia. Gorbachev. Di kepalanya ini ada bercak-bercaknya, orang sangat luar biasa di tahun 80-an hingga tahun 90-an. Dia yang sebenarnya merubah
tatanan dunia komunis. Dia nih, ini ada Mikhail Gorbachev. Mikhail itu bahasa Rusia, bahasa Amerika Michael, bahasa Indonesianya Mikhail, gitu ya, malaikat Mikhail. Oke, cukup sampai sini. Sip, tentang runtuhnya Jerman Timur, biar gabung ke Jerman Barat. Jadi sebelum tahun 90 kalau ada Piala Dunia ada sepak bola tim Jerman Barat Timur, Jerman Timur dengan tim Jerman Barat gitu ya. Yang paling hebat gitu sepak bolanya ada Jerman Barat. Jerman Timur ya kalah lah, kalah hebat. Oke, sip. Ada pertanyaan kah? Pasti mau minum lagi. Yang bertidur. Jadi 75 siswa ini, ternyata 110. Pada ngantuk kali. Ada pertanyaan? Gavin, nanya Gavin. Jibu mau nanya? Belum. Kalau ini saya lanjut lagi ya. Yang ke ada pertanyaan? Ngantuk nggak nih? Ngantuk lagi nih. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang terakhir. Yugoslavia. Nah, ini dia. Oke, udah terlihat presentasinya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sip. Yugoslavia, sebuah wilayah di bagian tenggaranya Eropa, di bagian nyaris ke bagian selatan, gitu ya. Yugoslavia ada wilayah Balkan namanya, atau wilayah yang disebut dengan wilayah apa ya, seperti tengah agak tenggara ya, bingung saya nama istilahnya. Yang pasti di sana adalah suku terbesarnya Slavia. Slavia itu banyak lagi ya, salah satunya adalah Serbia. Oke, di sini bahasa mudahnya, bahasa gampangnya, digarisbawahi bahwa setelah Perang Dunia Kedua tidak ada pembantaian lebih hebat lagi kecuali adanya di Yugoslavia. Itu ya, paham ya? Paling banyak di situ. Nah, seperti apa keadaannya? Kamu menurut saya lihat-lihat di YouTube film ini nih, Behind the Enemy Line, Research. Ya. Ini film ini menggambarkan kondisi bagaimana perang Balkan itu terjadi. Terutama kasus besarnya adalah yang ada di daerah Bosnia Herzegovina. Oke, kita lihat dulu. Yugoslavia, negara besarnya Yugoslavia dulu. Negara Yugoslavia berdiri tahun 29. Ya, ketika itu masih bentuknya kerajaan. Nah, tahun 41 akhirnya dia gabung dengan Hitler. Nah, para sipilnya mereka mempersenjatai sendiri, namanya sipil bersenjata. Kalau di sini namanya milisi. Nah, mereka berperang melawan Jerman. Mereka menyebut dengan partisan. Kalau kamu sekolah di luar negeri, nanti kamu baca sejarah, di Perancis namanya partisan, di daerah Jerman sendiri juga namanya partisan, di daerah Polandia namanya juga partisan gitu. Kalau di sini namanya milisi bersenjata pasti. Tahun 45 dia membebaskan Beograd itu seperti Jakarta. Siapa pemimpinnya adalah Broz Tito. Tahun 45 diadakan pemilu. Cuman lucunya pemimpinnya cuma satu partai. Udah jelas siapa pemimpin partai itu, Joseph Broz Tito. Jadi diktator dia tuh. Akhirnya dia memimpin. Dari tahun 46 sampai 80-an dia memimpin sebuah negara yang luas, bentuknya federal. Jadi ada 6 negara punya pemerintahan sendiri, tapi tidak memiliki kekuatan militer, cuma polisi saja. Kemudian dia bersepakat ya dalam satu kesatuan komunis ketika itu, ya bergabung menjadi sebuah paguyuban negara kira-kira begitu, yang bernama adalah Yugoslavia. Kalau bahasa gampangnya Yugoslavia itu adalah Serbia. Kenapa Serbia? Karena di sana para penentu kebijakan Yugoslavia rata-rata atau umumnya adalah orang Serbia, suku atau etnik yang mayoritas di daerah Yugoslavia. Ada 6 negara ya
Slovenia, Kroasia, Serbia, Montenegro gitu ya. Kemudian Serbia itu sendiri, Slovenia, itu semua wilayah tersebut ada suku Serbia. Jadi dia suku yang mayoritas jumlahnya, mayoritas kepemimpinannya. Tahun 80 setelah Yugoslavia itu presiden yang terkenal itu Joseph Broz Tito, ada yang teman baiknya Soekarno ya, DCS banget dengan Soekarno. Kamu boleh lihat fotonya ada di dalam gerakan non-blok. Meninggal tahun 80. Dengan segera terjadi apa yang disebut dengan krisis ekonomi. Kemudian diskriminasi etnis itu menguat, tapi tetap saja Serbia mendominasi. Nah, akhir tahun 89 kan Uni Soviet hancur ya. Yugoslavia ini disebut dengan negara yang terkena pengaruh dari Uni Soviet, yang dalam bahasa politik adalah negara satelit komunis. Istilahnya satelit komunis. Akhirnya gonjang-ganjing dia ingin merdeka, kita ingin merdeka, kita ingin merdeka. Apa yang terjadi? Dua wilayah yang sangat kaya milik Yugoslavia itu, yaitu Slovenia dan Kroasia, menyatakan merdeka. Pernyataan merdeka ini merupakan bagian dari usaha mereka melalui legalitas internasional, yaitu menggunakan referendum yang dipantau oleh PBB. Apa yang terjadi? Ya, ini dia. Etnis Serbia yang ada di wilayah Slovenia dan Kroasia memberontak karena mereka tidak setuju dengan kemenangan tersebut. Kok berani memberontak? Kan dia sedikit minoritas di situ karena dia meminta bantuan kepada Serbia. Serbia itu tanda kutip adalah Yugoslavia. Ketika dia meminta bantuan kepada Serbia, yang datang itu adalah bala tentara Yugoslavia. Semuanya wilayah tersebut, Slovenia, Kroasia, dengan metode cara tersendiri. Bukan komunis, yang komunis adalah Serbia dan Montenegro. Serbia dan Montenegro tetap komunis. Bagaimana negara yang lainnya? Nah, ini dia. Negara yang lainnya, Bosnia, merdeka tahun 1992. Dia memilih bukan demokrat, bukan demokrasi, dia memilih bukan komunis, tapi dia memilih jalur Islam. Ya, wilayah yang mayoritas muslimnya adalah Bosnia ketika itu. Nah, di dalam negara Bosnia itu banyak suku-suku. Nah, suku yang menentang Bosnia merdeka itu suku Serbia. Dia membuat sebuah pemerintahan sendiri, menolak pemerintahan sah yang diatur PBB, yaitu Bosnia Herzegovina. Apa yang terjadi? Perang. Lagi-lagi yang melawan pemerintahan sah Bosnia itu orang Serbia, minta bantuan kepada Serbia. Yang datang apa? Tentara Yugoslavia. Akhirnya tentara Yugoslavia yang mayoritas memerangi negara Bosnia yang baru merdeka. Apa yang terjadi? Kamu bisa bayangkan. Bosnia itu seperti kerupuk ya, gitu loh. Habis diremek-remek sama Yugoslavia. Cuma menariknya, ketika Bosnia perang itu dia tidak sendirian. Dia meminta bantuan komunitas Islam yang banyak kayak itu. Veteran-veteran perang dari Afghanistan larinya ke sana. Ya. Sehingga ketika perang Bosnia terjadi, itu yang perang bukan hanya orang Bosnia saja, tapi banyak orang Arab, orang Iran, orang Irak yang sesama Muslim itu perang membantu Bosnia. Akhirnya terjadi perang besar-besaran. Puncaknya itu adalah sebuah genosida mungkin namanya ya, dari sebuah wilayah itu sudah dikuasai oleh PBB, dibentengi oleh tentara Belanda. Tapi ketika Serbia datang dengan Yugoslavia datang, itu tentara Belanda nggak bisa ngapa-ngapain. Kan dituntut tuh tahun 2015 dituntut negaranya itu. Tentara-tentaranya itu yang terlibat di dalam dipenjara oleh pengadilan internasional karena tidak bertanggung jawab gitu ya. Alhasil itu pengungsi-pengungsi itu dibawa oleh orang Serbia, taruh di pinggir jalan, kemudian ditembaki semuanya, dibunuh. Itu sampai ribuan orang itu meninggal dunia. Itu etnisnya adalah etnis Bosnia, agamanya adalah agama Islam. Pelakunya siapa itu? Serbia dalam kurung Yugoslavia. Siapa pelakunya? Siapa dedengkotnya? Siapa otaknya? Otaknya itu adalah presiden mereka yang bernama Slobodan Milosevic. Nah, atas peristiwa ini itu sudah dikecam oleh dunia internasional. Tapi PBB seakan-akan tidak punya apa-apa di situ. Wow, udah resolusi tetap saja dia karena masih hebat. Baru tahun 95, 3 tahun kemudian terjadilah sebuah perjanjian Dayton di Ohio, Amerika, itu menghentikan perang Bosnia.
dan menarik pasukan Serbia dengan menyisakan kuburan massal yang sangat banyak di daerah Bosnia. Apa yang terjadi? Ada lagi lah yang satu lagi, Kosovo ingin merdeka. Dia baru merdekanya bisa tahun 1999. Apa yang terjadi? Sama polanya. Etnis Serbia yang ada di Kosovo memberontak, tidak setuju kalau Kosovo itu merdeka. Karena Kosovo ini sah. Oh ya udah kita perang. Apa yang terjadi? Serbia yang menentang di Kosovo, dalam tubuh Serbia Kosovo minta bantuan dengan Slobodan Milosevic. Apa yang datang? Ya negara Serbia perang lagi di sana. Cuma menarik ya, Albania ini punya sebuah tentara yang namanya KLA. Ya, ketika Kosovo didatangkan oleh Yugoslavia, itu kan dibantai itu rakyatnya. Nah, tanpa panjang lebar, tanpa permintaan PBB, itu Amerika langsung menyerang tuh. Amerika NATO menyerang wilayahnya Kosovo dengan maksud menghancurkan Serbia, menghancurkan Yugoslavia. Apa yang terjadi? Kalah total, akhirnya kabur. Keluar sendirinya tuh Serbia Yugoslavia dari Albania. Ketika keluar, itu KLA milik Albania itu menghancurkan etnis Serbia yang masih ada di Kosovo sebagai aksi balas dendam. Itu mengerikan sekali tuh kalau baca sejarahnya, main bunuh-bunuhan di situ, berdarah-darah. Akhirnya masuk tahun 2000 Yugoslavia berubah menjadi nama Serbia Montenegro. Ya, tahun 2000 Slobodan Milosevic sudah tidak berkuasa, dan pada tahun itu pula dia ditangkap, dibawa ke Bosnia untuk penjara sementara, dan kemudian dibawa kemana? Ke Belanda dan Den Haag untuk menyelesaikan kasusnya yang disematkan di diri dia adalah sebagai penjahat perang dan penjahat kemanusiaan. Oleh media dia dikenal sebagai tukang jagal dari Balkan. Kasus pembunuhan besar-besaran yang ribuan orang yang mulai terjadi tahun ini, 91, Slovenia, Kroasia, kemudian Bosnia Herzegovina yang paling banyak, kemudian di Albania, itu arsiteknya, pendonor dananya, yang menentukannya adalah Slobodan Milosevic. Ya, dari tahun 2000, 2003 dia dibawa, baru tahun 2006 akhirnya dia udah mau divonis, ternyata dia lebih duluan meninggal. Ya, dia meninggal duluan terkena penyakit dan sebagainya. Akhirnya sebelum dijatuhi hukuman, belum ada kena vonisnya, dia sudah meninggal dunia. Teman-teman yang jadi tukang jagal itu semuanya masuk ke dalam penjara di daerah Belanda, penjara internasional. Ya, luar biasa ini kisahnya. Kalau dibaca benar-benar mengerikan. Ada dalam sejarah itu, nah ini saya tulis saya. Sejarah mencatat bahwa mencatat di Yugoslavia tidak ada pembantaian paling brutal setelah Perang Dunia Kedua kecuali yang ada di Yugoslavia. Nah, Slobodan Milosevic ini dijuluki sebagai tukang jagal dari Balkan, sebuah wilayah yang disebut Balkan ini adalah Yugoslavia, Eropa bagian tenggara. Oke, siap. Sampai di sini. Ada pertanyaan kah? Wajib minum lagi. Empat materi ini yang akan saya ujikan besok. Ya. Ada pertanyaan? Halo, jangan pada tidur. Halo. Ayo, ada pertanyaan? (12 IPS 1) Nggak ada, Pak. 12 IPS 2, 12 IPS 3, 12 IPS 4. Pertanyaan tidak? Nggak ada, Pak. Ada. Paham, Esther? Dipahamin, Pak. Dipaham ya. Oke, nah kemarin kamu TO. Nah, ini TO. Saya nggak tuh presentasinya. Ini saya selesaikan. Oke, ada pertanyaan lagi?
Kalau tidak ada, saya selesaikan saja ini biar kamu nanti istirahat bisa besok ujian. Besok ujian jam berapa? Setengah 8 apa jam 7 ya? 7 Pak. Oke Pak, jam 7. Sampai jam berapa tuh? Sampai setengah 12. Enggak, pelajaran saya. Oh, Jam 7 sampai jam 9 kali ya? Pas setengah 9. kayak setengah 9 kayak Pak. Setengah 9 ya. Berarti 90 menit ya. 40 soal saya buat. Habis ini saya mau masukkan ke entah Google Form, entah Edmodo. Besok kan lihat aja. Seenak-enaknya saya aja ya. Oke. Kalau tidak apa, Gavin? 30 soal kayaknya enak, Pak. Nah, saya pikirkan baik-baik ya. Nah, saya timbang-timbang dulu soalnya. Soalnya berat atau enggak. Kalau enteng. Kemarin saya ngelihat nilai kamu di TO pertama. Aduh, saya garuk-garuk kepala ini. Berat tuh, Pak. Berat bener. Ya. Soal TO itu sebenarnya saya ambil dari sekolah lain itu. Yang di bawah 32 itu standarnya. Tapi ternyata puyeng juga kamu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu namanya baru TO. Nanti kita cari soal yang cocok lagi. Terutama untuk besok saya udah siapin 40 soal. Nanti saya akan pertimbangkan itu. Apa 30 atau tetap 40. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup selamat contoh soal buat besok gimana? Contoh soal buat besok gimana? Persis seperti TO kemarin. Ya, pilihan ganda, kemudian jawabannya rada-rada panjang, dan kamu lagi-lagi harus memperhatikan soal itu dengan baik, nggak usah terburu-buru gitu ya. Kebanyakan soal-soal saya nggak hafalan ya. Misalnya ini gambar siapa, ini siapa, enggak, tapi kenapa, mengapa gitu. Yang agak-agak lebih tinggi gitu, gaya berpikirnya. Dan saya yakin kamu bisa kok. Kalau kamu perhatikan pelajaran saya di di setiap minggunya, kemudian kamu nonton YouTube saya, gitu ya, nonton ini juga, insya Allah kamu bisa. Oke. Oh, tidak ada. Oke, kalau sudah selesai, terima kasih sudah mau gabung. Selamat istirahat. Kalau mau baca lagi silakan. Yang pasti besok kerjakan. Yang terpenting kamu sehat terlebih dahulu. Oke, terima kasih semuanya. Silakan meninggalkan ruangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.